Jadi ini generasi yang memang sudah opa-opa, oma-oma ya, mereka itu sudah terbiasa bekerja keras. Salah satu kelemahan mereka adalah karena mereka terbiasa bekerja keras dan mandiri, jadi mereka ini nggak suka dikritik ya. Dan umumnya mereka itu punya gengsi pribadi, terutama di antara kehidupan sosial. Mereka ini rata-rata yang pengen kelihatan anaknya itu berpendidikan, ingin kelihatan status sosialnya bagus, keluarganya baik-baik, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena lingkungan ketika mereka dibesarkan seperti itu. Ya, oke, boleh next? Ya, terima kasih. Ya, ini ya sampai sini saja. Terima kasih. Jadi ciri-ciri khusus baby boomer adalah mereka ini anti peperangan, anti pemerintah, rata-rata menganggap bahwa nggak ada yang nggak mungkin. Kenapa? Karena mereka terbiasa harus bekerja keras sekalipun di kondisi yang sangat sulit. Lalu mereka itu menjunjung kesetaraan hak dan kesempatan. Mereka sangat setia kepada keluarga, mereka sangat menghargai ya, karena itu zaman-zaman di mana banyak orang kehilangan keluarganya. Mereka optimis, ambisius, mereka fokus terhadap bagaimana mengembangkan diri mereka, dan mereka juga rata-rata punya rasa ingin tahu yang tinggi. Dan mereka berusaha bagaimana supaya anak-anak mereka nggak mengalami yang mereka alami ya, karena itu mereka ini rata-rata orang-orang yang kerja keras, yang hari ini saudara bisa lihat pemilik-pemilik perusahaan besar, mereka yang benar-benar berusaha supaya keturunan mereka bisa mewarisi yang hal-hal yang mudah, yang buah yang mereka sudah kerjakan, yang dulu mereka harus kerja keras banting tulang untuk mendapatkannya. Ya, next. Oke, ini generasi yang berikutnya, ya mungkin ini ada di antara Bapak Ibu atau Ibu dari Bapak Ibu juga ya, tergantung Bapak Ibu generasi X atau generasi milenial atau generasi Y. Generasi ini rata-rata lahir di tahun 1961 sampai 1980. Mereka mengadopsi karakter dari orang tuanya yang mencari uang demi keluarga. Karena itu yang mereka lihat ketika mereka kecil, bagaimana orang tuanya itu bekerja keras, berusaha untuk membuat atau mensejahterakan keluarga mereka. Ya, bedanya mereka mulai akrab dengan investasi. Nah, mereka ini nggak cuma berdagang misalnya atau 1-2 pekerjaan, tapi mereka mulai ngerti ada yang namanya investasi di mana uang bisa menghasilkan uang dengan sendirinya. Ya, sehingga generasi ini rata-rata itu lumayan tekun dalam bekerja. Mereka generasi yang nggak mudah menyerah dan mereka generasi yang nggak mudah berubah-ubah pekerjaan biasanya, karena mereka punya didikan dari orang tua mereka. Next. Generasi ini mulai mengenal komputer, tapi komputer jadul ya, yang benar-benar yang lama dulu, masih zaman-zaman Windows 95 mungkin, yang masih yang jadul banget lah. Mungkin belum Windows 95, bahkan masih yang komputer-komputer Linux yang seperti itu ya. Jadi mereka mulai mengenal teknologi. Tapi banyak dari mereka juga yang hari ini agak gaptek. Kenapa? Karena mungkin mereka tidak banyak dibekali oleh pekerjaan mereka untuk mengerti skill teknologi dan lain sebagainya ya, tapi mereka mulai diperkenalkan dengan itu. Dan mereka juga generasi yang mengenal pentingnya dana pensiun, sehingga mereka cenderung menggunakan uang yang dimiliki untuk modal usaha ya, biaya anak, beli kendaraan, properti. Nah, mereka ini rata-rata karena didikan orang tuanya yang baby boomer tadi, sehingga mereka ini masih memikirkan bagaimana generasi berikutnya ini bisa hidup yang sejahtera, hidup yang tentram, nggak usah bersusah-susah ya. Jadi mereka mulai pikirin tuh investasi, properti dan lain sebagainya. Next. Generasi ini ciri-cirinya mandiri, pragmatis, mereka rata-rata praktis orangnya, mementingkan kesinambungan, kontinu ya, jadi mereka nggak suka berubah-berubah pekerjaan biasanya, menyenangkan, berpikiran luas, suka dengan keragaman, memiliki jiwa pengusaha, jadi rata-rata mereka juga seperti orang tuanya, mereka mulai berusaha, mulai mencari cara bagaimana untuk mensejahterakan keluarganya, memiliki ekspektasi kerja tinggi, mereka orang-orang yang menghargai kerja, mereka menyukai pekerjaan yang tidak formal juga, dan cenderung agak skeptis ya, generasi X ini ya. Next. Ya, sekarang kita lanjut ke generasi milenial. Nah, ini dari tahun 1981 sampai 1995. Ini generasi yang sangat terkenal nih, gara-gara sejak presiden ya merekrut banyak stafnya, banyak menterinya milenial. Nah,
keunggulan generasi ini apa sih? Mereka itu lahir ketika yang namanya komputer, smartphone, gadget, games dulu awal-awal games Sega lah, games Nintendo gitu ya, yang awal-awal benar-benar lagi booming-boomingnya. Jadi mereka itu mulai diperkenalkan dengan yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi, IPTEK ya. Jadi di zaman mereka lah mulai tuh di universitas mulai ada jurusan-jurusan di bagian teknologi, dan itu membuat mereka mulai bekerja menggunakan teknologi ya. Tapi mereka juga orang-orang yang masih bisa berhubungan secara sosial, secara one on one, face to face, karena pada zaman itu teknologi tidak semudah didapatkan seperti hari ini ya, tapi mereka mulai diperkenalkan dengan yang namanya teknologi ya. Mereka juga terbiasa untuk buka bisnis sendiri. Hari ini banyak milenial yang membuka startup, banyak milenial yang mencoba-coba hal yang baru. Mereka rata-rata memiliki jiwa entrepreneur atau ingin mencoba usaha yang baru, ingin melakukan sesuatu sendiri yang berbeda. Bahkan kita tahu seperti Gojek, Grab, dan lain sebagainya dimulai dari milenial ya, bagaimana generasi ini benar-benar membawa banyak hal yang baru di dunia, di Indonesia pada khususnya. Nah, keseimbangan gaya hidup itu jadi hal yang penting buat generasi milenial. Mereka ini rata-rata lebih santai dibandingkan generasi X sebelumnya, apalagi generasi baby boomer. Wah, ini jauh lebih santai ya. Karena mereka sudah hidup di zaman yang tidak perang, tidak terjadi tekanan-tekanan seperti itu dalam lingkungan ya, sehingga mereka lebih ingin mencari pekerjaan yang menunjang gaya hidup ya. Nah, rata-rata jeleknya dari generasi milenial ini adalah kalau mereka merasa nggak suka atau nggak mood atau nggak cocok sama satu pekerjaan, mereka ini suka ganti-ganti kerjaan. Nah ya, kecuali mungkin memang sudah terdidik sama orang tuanya untuk berusaha, untuk bertahan. Tapi rata-rata kalau tidak, maka generasi ini terbiasa untuk ya pokoknya aku lakukan yang aku suka aja. Oh, hidup buat dinikmati gitu. Jadi rata-rata generasi ini cenderung seperti itu. Mereka bersifat konsumtif ya. Sorry, yang next ya. Mereka bersifat konsumtif. Mereka mulai nyicil kendaraan mulai dari muda dan lain sebagainya ya. Karena cara pikir mereka sudah lebih dinamis, lebih fleksibel daripada generasi yang sebelumnya. Dan mereka ingin hidup untuk saat ini. Nah itu rata-rata generasi milenial ya. Ciri khususnya mereka realistis. Beberapa dari mereka disiplin, tapi ada beberapa dari mereka moody juga, mementingkan prestasi kerja, penuh keinginan, memiliki kepercayaan diri yang baik. Ya, mereka pede aja pokoknya mau jadi bos atau mau jadi kerja di kantoran atau mereka mau kerja di restoran, buat mereka pede aja gitu. Memanfaatkan teknologi, suka dengan perbedaan, dan mereka ini punya toleransi yang tinggi. Jadi mereka mulai punya cara pikir yang dalam tanda kutip nggak kolot atau nggak konservatif. Mereka mulai ingin membuka diri untuk menerima pandangan-pandangan yang berbeda. Nah, di generasi milenial ini, pandangan-pandangan dari luar negeri atau Western thinking itu sangat-sangat mempengaruhi, ya. Dan itu membuat pikiran mereka terbuka untuk hal-hal yang nggak cuma dari cara pikir orang Timur, tapi mereka mulai berpikir seperti cara pikir orang Barat. Ya, ini sekilas aja ya. Ini kira-kira milenial. Milenial adalah generasi suka selfie, suka pakai tongsis. Nah, siapa di sini mungkin Bapak Ibu yang juga punya tongsis di rumahnya. Ini generasi yang suka selfie, generasi yang suka gonta-ganti provider HP. Ini generasi yang suka mulai diperkenalkan dengan yang namanya Facebook. Oh ya, ada yang angkat tangan juga. Terima kasih. Diperkenalkan dengan namanya Facebook. Ini generasi yang suka minum kopi juga. Cobain dari satu kopi ke kopi yang lain. Ini generasi diperkenalkan juga dengan lebih lagi Google. Apa-apa tanya Om Google. Nah, itu udah mulai nih generasi ini ya. Nah, sekarang kita mulai bahas generasi Z. Ya, nah nanti kita akan bahas gimana caranya sih membina. Rata-rata generasi Z ini adalah anak dari generasi X atau generasi milenial. Itulah generasi Z ya, rata-rata dari generasi X atau generasi milenial. Nah, generasi Z ini lahir tahun 95 sampai 2010, kira-kira seperti itu ya. Generasi Z ini sudah sangat mengenal teknologi. Ya, kalau milenial sudah banyak diperkenalkan, kalau ini sudah lebih lagi sejak kecil
mereka itu banyak banget yang sudah bisa main gadget. Nah, makanya saudara itu akan lihat, mungkin kalau saudara generasi Z atau anak-anak saudara generasi Z, maka saudara akan lihat dari mereka kecil, mereka nggak perlu diajarin, mereka udah bisa main gadget. Karena mereka lahir seperti ini. Dan bahkan banyak dari mereka itu nggak tahu permainan tradisional itu seperti apa. Ya, banyak dari mereka nggak tahu tuh permainan congklak, permainan ular tangga zaman dulu, ya mereka permainan karet apalagi, atau bekel, bola bekel atau apapun, mereka nggak pernah tahu karena dari kecil mereka sudah diperkenalkan dengan gadget, ya, kecuali mungkin anak-anak yang lahir di pedalaman atau di desa, nah itu berbeda. Ya, itu nanti kita bicara generasi alfa. Kalau generasi alfa, bahkan yang di desa saja mereka sudah ngerti gadget. Tapi kalau generasi Z, mereka itu rata-rata yang di kota dari kecil mereka sudah tahu dengan teknologi, ya. Bahkan begitu akrabnya dengan internet, mereka suka mencari popularitas. Mereka sangat aktif di sosial media. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau lihat Instagram, Bapak Ibu sering lihat OOTD, ya, outfit of the day. Nah, ini generasi Z nih biasanya suka pasang-pasang outfit of the day. Hari ini mau pakai baju apa yang bagus supaya bisa difoto, demi konten, demi foto. Ini generasi yang suka ngonten, ini generasi Z, Bapak Ibu ya. Mungkin akan lihat di YouTube, di Instagram, di berbagai jenis sosmed. Ini generasi yang bahkan mereka memanfaatkan sosmed buat segala macam. Mereka manfaatkan buat popularitas, mereka buat viral, mereka juga manfaatkan untuk bisnis, usaha, dan lain sebagainya. Jadi jangan heran kalau mereka cenderung menghabiskan uangnya untuk keperluan fashion, ya kan, karena harus OOTD ya Bapak Ibu, harus makan di restoran terkenal, jalan-jalan, kadang-kadang pergi ke puncak jauh-jauh, pergi ke kota mana jauh-jauh cuma untuk foto dan dipost di sosmed ya. Siapa mungkin di sini yang ngalamin juga. Nah, itu generasi Z. Atau mungkin gini, enggak, saya generasi milenial, generasi X, tapi saya juga begitu ya. Namanya kita sudah berada di zaman yang sama dan sudah saling menularkan ya Bapak Ibu. Nah, selain media sosial, generasi ini sangat gemar melakukan online shopping. Nah, ini generasi Z, sangat suka online shopping. Mereka sangat fasih, sangat mahir berjual dan beli barang secara online. Ya, karena menurut mereka praktis, nggak perlu kemana-mana, instan. Ini generasi yang super instan. Mereka sangat suka apa-apa cepat. Jadi daripada mereka harus pergi ke toko cari barang, kalau mungkin generasi X atau generasi milenial di masa kecilnya pernah ngalamin harus pergi cari barang ke sini ke sono putar-putar. Nah, kalau mereka sudah di era di mana orang-orang berjualan secara online. Apalagi sejak pandemi ini ya Bapak Ibu ya, banyak orang beralih ke online. Nah, membuat mereka jadi berpikir, daripada capek-capek mendingan dalam waktu singkat mereka bisa dapat yang mereka mau. Ya, next. Oke, kemajuan teknologi ini juga membuat keterbukaan informasi yang luar biasa ya. Ini Om Google makin populer nih di zaman ini ya. Saudara saya di generasi Z itu dari kecil, dari dia umur 4 tahun, 5 tahun, setiap kali kita tanya sesuatu, menurutmu ini gimana? Dia langsung bilang, ayo kita tanya Google. Ayo kita tanya Google. Selalu itu jawabannya. Jadi buat mereka, Om Google bisa memecahkan banyak masalah. Nah, itu juga yang membuat mereka itu menyerap sangat banyak informasi, bahkan di usia yang sangat muda. Mereka tiba-tiba bisa tahu tuh tentang politik, mereka bisa tahu tentang apa yang terjadi di luar sana, tentang pemerintahan, tentang kehidupan artis dan lain sebagainya, lika-liku kehidupan. Kenapa? Karena teknologi ini memberikan mereka sangat banyak, bahkan berlimpah informasi dari yang seharusnya mereka siap terima. Ya, next. Jadi ciri-ciri mereka adalah rata-rata mereka independen, mereka keras kepala rata-rata, ya, karena mereka ingin freedom. Nah, ini dipengaruhi oleh Western thinking yang mereka terima, sehingga mereka merasa mereka butuh freedom, nggak suka dikekang generasi. Makin ke sini, mungkin Bapak Ibu akan lihat murid-muridnya, anak-anaknya itu makin nggak suka dikekang atau nggak bisa cuma begini. Pokoknya kamu harus begini. Nah, mereka makin nggak bisa. Kenapa? Karena makin ke sini, generasi ini mereka makin di otak mereka, they need freedom. Mereka butuh dinamika. Ya, praktis, selalu terburu-buru karena mereka suka instan, penuh keinginan, percaya dirinya juga tinggi. Mereka itu gini, pokoknya hidupmu kamu lakukan apa yang kamu mau, saya nggak urusan dengan saya juga lakukan dengan hidup saya gitu. Jadi mereka itu beda dengan generasi X, baby boomer apalagi. Kalau dulu tuh ya Bapak Ibu mungkin
orang gimana, orang ada apa, itu digosipin di mana-mana itu. Kalau sekarang itu mereka lebih yang free lah, biarkan orang menjadi apapun yang dia mau. Ya, ini generasi yang suka dengan perbedaan, ingin hasil instan dan cepat tadi ya, suka menjadi pusat perhatian. Mereka bukan cuma selfie, tapi mereka cari tempat khusus demi konten, bahkan ada yang manjat pohon demi konten. Pokoknya apapun demi konten. Nah, sedihnya itu yang kita lihat di berita ya, bahkan orang sampai ada yang kecelakaan demi konten. Nah, inilah yang menyedihkan. Suka perubahan dan memiliki toleransi yang tinggi. Oke, kelebihannya generasi Z ini mereka itu nggak perlu diajari teknologi. Sejak kecil begitu lahir mereka langsung tahu. Ya, yang kedua adalah mereka multitasking, terbiasa. Apa itu? Dalam waktu yang bersamaan, karena mereka nggak bisa lepas dari gadget mereka, jadi mereka bisa baca, mereka sambil bicara, mungkin bicara lewat video call atau lewat conference call atau dengan teman-teman di sekitar, sambil nonton dan sambil mendengarkan musik dalam waktu yang bersamaan. Jadi ini generasi yang sudah terbiasa busy, ya, input yang masuk itu sangat banyak dalam waktu yang bersamaan. Mereka juga jadi cenderung tidak sabaran, ya, karena apa-apa mereka bisa dapatkan dengan cepat kok. Mereka butuh jawaban tinggal on Google. Mereka butuh apa, mereka tinggal beli online, ya. Sehingga mereka ingin menyelesaikan masalah menggunakan cara-cara instan. Nah, ini generasi yang gimana caranya mendapatkan cara instan untuk menyelesaikan masalah apapun, ya. Sebagian dari generasi ini kurang terampil berkomunikasi verbal. Nah, ini kekurangannya. Kenapa? Karena mereka terbiasa di dunia sendiri dengan gadget. Terbiasa shopping aja nggak usah bertatapan muka dengan orang. Mereka bisa dengan chatting-chatting dengan jari mereka, berbicara dengan dengan penjualnya dan pembelinya dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita bertatap muka, mau tidak mau kan kita harus memperhatikan orang ini siapa, gaya bahasa kita, cara kita, intonasi kita berbicara itu harus diperhatikan gitu kan. Misalnya penjualnya orang tua, kan nggak mungkin kalau misalnya muka demi muka, face to face kita bilang gini, Bu, tolong mau beli ini. Waduh, ibunya bisa kesel banget kan. Tapi kalau secara online kan kita nggak tahu yang jual itu orang tua, apa orang muda atau bagaimana gitu ya. Jadi salah satu kekurangan mereka itu membuat mereka itu jadi kurang terampil berkomunikasi verbal. Nah ini nih nanti yang harus kita perhatikan dalam membina. Generasi Alpha ini generasi dengan teknologi yang lebih pesat lagi seperti hari ini ya. Handphone didapatkan dengan sangat mudah. Mereka bisa dapatkan internet dengan sangat mudah, paket internet di mana-mana, dan bahkan handphone sekarang dijual sudah murah dan lain sebagainya ya. Di usia mereka yang sangat ini, bahkan mereka itu lahir dari orang tua yang nggak bisa berhenti dengan gadget gitu. Sehingga mereka itu istilahnya dari brojol, dari lahir mereka sudah lihat gadget. Bahkan ada yang kalau sekarang nih, generasi sekarang melahirkan pun harus di shoot ya, harus ada gadget yang bersama dengan ibunya dan ayahnya. Di usia mereka yang sangat dini, mereka sudah mengenal dan menggunakan gadget, smartphone, dan kecanggihan teknologi. Ini rata-rata anak-anak generasi milenial. Zaman siapapun, zaman dulu, ya, zaman ini maksudnya, zaman ini siapapun bisa viral dan terkenal. Nggak cuma artis. Kalau dulu mungkin di zaman generasi milenial masih kecil atau generasi X, apalagi baby boomer, itu yang terkenal orang-orang artis yang masuk TV. Kalau sekarang TV itu rata-rata hampir tidak populer. Kenapa? Karena orang lihat gadget. Orang nonton di YouTube, nonton di Netflix, sehingga siapapun punya kesempatan jadi viral. Saudara mungkin kalau saudara mengikuti di dunia internet, di YouTube dan lain sebagainya, maka saudara kita lihat hari-hari ini beritanya yang orang di kampung ujung-ujung desa yang rumahnya gubuk, dia bisa jadi viral gara-gara dia buat konten di sosial media. Nah inilah zaman di mana kita berada sekarang. Oke, ini secara singkat saja, baby boomers mencari informasi offline ya. Ini zaman masih ada koran, TV, radio. Mereka itu rata-rata lebih suka komunikasi langsung, face to face. Kalau generasi X itu mencari informasi dan hiburan pakai TV. Nah, ini rata-rata suka nonton TV lama. Panjang sekali waktunya, dan sampai zaman-zaman ini nih yang namanya TV kabel atau parabola itu sangat terkenal ya, karena inilah hiburan mereka. Mereka cukup tech savvy atau mereka punya account sosial media ya rata-rata. Generasi milenial mereka sangat-sangat tech savvy, mereka sangat-sangat kaya dalam teknologi. Mereka punya banyak account di sosial media, Instagram punya, TikTok punya, Facebook punya, wah pokoknya semuanya punya ya. Nyaman berkomunikasi melalui sosial media, telepon atau video call. Nah,
Mereka ini rata-rata yang conference call, sudah terbiasa dengan conference call. Generasi Z, hidup berdampingan sangat dipengaruhi dengan teknologi ya. Sekali lagi generasi Z ini rata-rata sudah diberi HP oleh orang tuanya sejak usia dini. Ya, ada yang karena mungkin memang orang tuanya punya berkat lebih diberikan ke anaknya supaya mudah menghubungi anaknya karena orang tuanya rata-rata bekerja. Ada yang karena mereka khawatir kalau anaknya ditinggal di sekolah sendirian bagaimana, akhirnya diberikan HP supaya kalau ada apapun bisa langsung telepon ke orang tuanya. Ada yang memang karena mereka punya berkat lagi, mereka pengen anaknya bisa nikmatin gadget dari usia muda gitu ya. Nah, sehingga mereka itu disebut hyper connected, terlalu terkoneksi dengan internet ya, sehingga paling sedikit ini minimal mereka menghabiskan waktu 3 jam sehari dengan HP. Generasi Alpha itu permulaan generasi baru, anak dari milenial, sangat terkoneksi dengan internet. Tingkat kelahiran generasi Alpha paling banyak di India, Cina, dan Indonesia. Nah, ini nih generasi kita. Oke, kita langsung ya. Masalah antar generasi. Apa saja masalah antar generasi? Yang pertama, priority dan skill gap. Ya, terjadi kenapa ada priority dan skill gap? Karena teknologi yang berkembang membuat skill yang diterima oleh generasi-generasi sebelumnya dengan generasi Z dan Alpha ini berbeda. Mereka punya kebiasaan yang berbeda, prioritas mereka berbeda. Kalau yang dulu prioritasnya adalah hubungan sosial, kalau sekarang prioritasnya adalah gadget, konten, sosmed, dan lain sebagainya. Bagaimana menjadi populer, menjadi viral gitu ya. Mendefinisikan lingkungan dengan cara yang berbeda. Mereka juga stimulasi lingkungan yang mereka miliki itu berbeda. Ya, berbeda dengan zaman dulu. Membina generasi Z ya. Oke, sekarang kita mulai dulu dari generasi Z. Yang pertama, bagaimana kita bisa bina mereka? Kita harus kenali dunia mereka. Apalagi kalau kita ada di generasi X atau kita di generasi Y ya. To reach them, we need to try to be in their world. Untuk menggapai mereka, kita perlu mencoba untuk apa sih rasanya ada di dunia mereka. Nah, yang pertama, pahami dan kenali ciri-ciri generasi ini. Ya, jangan tuntut mereka untuk mengerti generasi kita. Nggak mungkin mereka ngerti generasi kita karena mereka nggak ada di zaman kita. Mereka belum hidup. Jadi harus kita dulu yang mengerti generasi mereka. Ya. Yang kedua, penuhi kebutuhan mereka dalam penguasaan teknologi sebisa mungkin. Ya, ini tidak harus, tapi sebisa mungkin karena biar bagaimanapun edukasi anak terutama di kota zaman sekarang aja sudah membutuhkan teknologi. Ya. Berusahalah untuk paham. Nah kan nggak mungkin kita itu bisa mengerti dunia mereka kalau kita gaptek gitu, benar-benar gagap teknologi, nggak ngerti teknologi sama sekali ya. Jadi nanti kita dibilangnya orang tua nggak asik. Ah, mama nggak asik, ayah nggak asik, ibu nggak asik gitu. Jadi kita perlu juga paham bagaimana menggunakan teknologi. Tidak dibiarkan, tapi ditemani sejak dini. Nah itu penting. Sekalipun mereka sangat fasih teknologi, jangan sekali-sekali membiarkan mereka sejak dini. Mereka perlu dampingan, tapi ya juga jangan 24 jam sehari didampingi ya. Tapi mereka sangat butuh dampingan. Kenapa? Karena internet tidak menyediakan edukasi yang cukup, yang namanya edukasi moral, edukasi pengenalan akan Tuhan, edukasi sosial, itu internet nggak sediakan. Jadi kita sebagai orang tua tetap harus menyediakan itu buat mereka. Luangkan waktu spesial, luangkan waktu spesial untuk edukasi sehingga mereka paham baik dan buruknya, yang mana yang situs yang bisa dikunjungi dan yang mana tidak boleh dikunjungi. Ya, jadi tetap sebagai orang tua sekalipun kita sibuk bekerja, kita harus luangkan waktu. Nggak ada cara lain selain engkau dan saya meluangkan waktu untuk anak-anak ini. Ya, next. Beri mereka lingkungan belajar dan berteman yang baik. Ya. Salah satu kecenderungan generasi Z adalah karena mereka sudah terbiasa dengan dunia di mana mereka bisa lakukan apapun dengan gadget mereka, sehingga mereka itu rata-rata cenderung ke arah individualistik. Nah, kita tidak ingin anak-anak kita itu bertumbuh seperti itu. Kalau mereka terlalu individualistik, mereka ini lama-lama tidak mengerti yang namanya empati, mereka nggak ngerti juga yang namanya komunikasi nonverbal, pentingnya itu. Bagaimana pentingnya sentuhan, pentingnya mereka menolong orang, pentingnya mereka bertemu, pentingnya mereka tahu cara-cara berbicara dengan orang, intonasinya bagaimana,
body language-nya bagaimana, kalau ketemu orang tua disapa atau tidak. Nah, yang seperti ini nih ya, manner-manner ini perlu kita tetap arahkan. Ya, jadi yang paling penting adalah bukan menggurui, tapi mengarahkan mereka. Arahkan mereka, selamatkan mereka dari efek-efek buruk dunia teknologi ini. Efek buruknya adalah banyak anak menjadi individualistik. Mereka bisa seharian di kamar main game. Wah, itu sudah berbahaya, Bapak Ibu. Saya harap nggak ada anak-anak kita yang seharian main game di rumah ya. Karena itu membuat mereka terlalu terbiasa dengan dunia mereka sendiri. Sehingga itu akan membuat mereka tumpul secara sosial. Ya. Beri mereka kepercayaan, tetap jangan terlalu dikekang, karena anak-anak zaman ini nggak sangat tidak suka dikekang. Semakin dikekang, mereka akan semakin merontak. Jadi kita harus kasih mereka kepercayaan, sambil sekilas kita awasi, ya terutama anak-anak sejak dini. Kalau saudara anaknya masih kecil, nah itu kesempatan sebaik-baiknya untuk awasi sejak kecil, supaya mereka terbiasa mengetahui yang namanya batas. Tetap ada yang namanya batas, ya walaupun mereka diberi kepercayaan dan kebebasan, mereka dikasih HP sendiri, tetap ada yang namanya batas, ya. Tapi kita juga jangan curigaan, ya, karena anak tuh paham dan ngerti banget kalau orang tuanya curigaan, ya. Oke, 8. Beri mereka pengertian akan pentingnya batas waktu untuk membatasi diri, seperti tadi ya. Jadi tetap di generasi yang namanya suara freedom itu disuarakan di mana-mana, mereka harus tahu pentingnya menetapkan batas buat diri mereka sendiri. Kenapa? Karena ini bekal. Satu hari nanti mereka besar, mereka harus bisa menetapkan batas buat diri mereka sendiri. Mereka harus tahu caranya mendisiplin diri mereka sendiri. Ya, selalu berkomunikasi dengan sang generasi Z untuk hal apapun. Ya, next. Oke, lalu bagaimana dengan generasi Alpha? Nah, ini generasi yang sudah lebih kecil lagi ya, 11 tahun ke bawah rata-rata, 10 tahun ke bawah. Mereka perlu tahu bebas versus batas. Ya, justru karena mereka ini rata-rata masih usia SD, paling besar umurnya itu masih usia SD, ini kesempatan terbaik mendidik mereka sebelum terlambat. Ya, generasi Alpha ini sangat paham digital. Bahkan saya ini kan banyak berkecimpung dengan anak-anak kebutuhan khusus. Mungkin mereka secara akademik, secara bahasa nggak ngerti, tapi gadget mereka fasih banget rata-rata. Nggak perlu diajarin sama orang tuanya. Mereka tahu caranya nyari video di YouTube, mereka tahu Google di mana, mereka tahu mau cari iklan apa di mana. Wah, itu lebih lagi perlu pendampingan, arahan dan didikan. Ya, hari-hari ini menjadi orang tua otoriter itu sudah tidak bisa. Sekali lagi mereka nggak bisa dikekang karena mereka itu ini generasi yang suara freedom itu dikumandangkan di mana-mana. Tapi bukan berarti kita memanjakan ya. Tapi yang terbaik adalah begini. Sediakan waktu, ajak mereka berbicara. Lalu ajak mereka diskusi dan mulai ajak mereka berpikir. Excuse me. Ajak mereka berpikir. Ajak mereka diskusi. Ya. Karena generasi makin ke sini ya, generasi terakhir ini nih makin analitis ya, mereka makin kritis dalam berpikir. Sehingga kita bisa ajak mereka bicara seperti layaknya orang dewasa bicara. Menurut kamu kalau kamu lakukan ini baik nggak? Menurut kamu ini untung atau rugi buat kamu? Kalau kamu bicara kasar, menurut kamu mau nggak diperlakukan hal yang sama oleh mama atau papa? Kalau kamu nggak mau, mari kita lakukan hal yang benar yang kamu mau orang lain lakukan buat kamu. Nah, anak-anak ini bisa diajak diskusi. Nah, itulah nilai-nilai yang kita perlu tanamkan dalam hidup mereka. Jadi batasnya itu bukan cuma gini ya, Bapak Ibu batasnya. Pokoknya main game cuma boleh dari jam segini sampai jam segini. Cuma boleh hari Sabtu Minggu gitu. Bukan cuma itu batasnya. Tapi tentukan batas-batas bagaimana mereka bersikap di kehidupan sosial. Kalau kita ajak diskusi, lama-lama mereka itu ngerti membatasi diri mereka sendiri. Kalau bukan kita, internet nggak akan bisa mengajarkan mereka apa itu namanya mengendalikan emosi, apa itu namanya berpikir dengan cerdas, dan lain sebagainya. Sebelum mengizinkan anak menggunakan gadget, orang tua harus mengetahui dengan jelas apa yang baik dan tidak di internet serta media sosial. Ya, jadi mau tidak mau kita yang harus usaha juga kepada lebih lagi untuk cari tahu TikTok tuh apa sih, bahayanya TikTok apa sih, Instagram tuh apa sih, bahayanya apa sih gitu ya misalnya. Lalu di Facebook itu ada apa aja sih. Nah, sekarang itu godaan mereka sudah lebih lagi daripada godaan zaman-zaman generasi dulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti tahu. Kalau dulu godaannya mungkin pergaulan di luar, narkoba di luar, atau mungkin misalnya preman di luar gitu ya, atau
film-film di TV yang nggak benar yang masih bisa kita batasi dengan lebih mudah. Kalau sekarang godaannya kita nggak tahu mereka klik apa, internet itu tanpa batas, tiba-tiba keluarlah gambar-gambar yang tidak benar. Nah, kita kan nggak bisa 24 jam bersama dengan mereka. Jadi apa yang bisa kita buat? Kita harus luangkan waktu dengan anak kita untuk mereka sekali lagi tentukan batas buat diri mereka sendiri. Supaya nanti kalau keluar tuh gambar-gambar yang nggak benar gitu ya, mereka bisa batasi diri mereka sendiri, mereka langsung out. Mereka langsung klik cancel misalnya. Mereka langsung ganti channel misalnya. Kenapa? Karena mereka ngerti itu keluar dari kesadaran diri mereka sendiri. Ya, ajarkan konsep batas sudah tadi ya, dan waspadai bahaya kecanduan gadget sejak dini. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah terlanjur kecanduan anaknya, ini butuh usaha lebih memang ya Bapak Ibu. Bagaimana engkau harus berusaha, engkau sediakan waktu dan mau tidak mau engkau harus berikan batas buat anak. Dan itu butuh waktu sampai akhirnya engkau dan anak punya kepercayaan satu sama lain. Ya, tapi nggak ada yang nggak bisa. Pasti bisa. Saya sudah tangani banyak anak-anak kondisi aneh-aneh dengan model-model yang luar biasa. Dan saya lihat nggak ada anak yang nggak bisa berubah. Sebenarnya nggak ada orang yang nggak bisa berubah. Asal ada kemauan, baik itu dari sisi orang tersebut dan dari sisi orang tuanya atau pendamping. Ya, tapi memang itu butuh waktu, butuh kesabaran, butuh konsistensi. Stimulasi otak mereka itu banyak diasah melalui teknologi karena gadget. Namun orang tua juga perlu memperhatikan dan mengasah emosi dan perasaan anak. Ya, sebagian besar interaksi dan hubungan mereka dilakukan secara online. Ya, jadi sekali lagi kita perlu menghabiskan waktu dengan mereka juga tetap secara sosial. Perlu ada waktu tuh yang namanya family time tanpa gadget, itu tetap perlu. Peluk anak, memuji anak secara verbal itu sangat perlu gitu. Karena nggak ada kok yang bisa menggantikan yang namanya efek sentuhan, bahasa kasih sayang. Gadget nggak akan pernah bisa gantikan gitu ya. Dan juga sebagai orang tua kita perlu jadi contoh Bapak Ibu. Nggak bisa gini, kita larang anak kita untuk main gadget seharian, tapi Bapak Ibunya itu dari pagi sampai malam pegang gadget. Pulang dari kantor, mandi, langsung pegang gadget lagi, chatting, nggak selesai sampai malam. Nah, kita nggak bisa. Kita harus tentukan batas waktu buat diri kita sendiri dan jadi contoh buat mereka. Setidaknya gini ya, bagaimana kalau saya sibuk? Kalau orang tua sibuk, oke, berarti tentukan batas waktu. Jam segini sampai jam segini di malam hari itu jam saya dengan anak-anak gitu ya. Kecuali ada deadline yang sangat penting, nah beri anak-anak pengertian. Tapi usahakan sebisa mungkin kita menjadi contoh buat anak-anak. Karena biar bagaimanapun dari dulu action atau aksi perbuatan bicara lebih keras daripada perkataan. Waspadai konten apa? Ya, jadi kadang-kadang saudara bisa nimbrung lah sebagai teman ke anak-anak. Lagi nonton apa sih? Lagi lihat TikTok apa sih? Lagi suka lihat video YouTube apa sih? Nimbrung aja, nimbrung. Tapi jangan langsung, ini tuh nggak boleh gini. Jangan. Tapi nimbrung, lihat-lihat. Kalau saudara begitu lihat, wah ini ada contoh-contoh yang nggak benar. Saudara mulai masukin pelan-pelan, kenapa sih kok dia kasar begitu ya? Menurut kamu kasar nggak tuh yang dia lakukan? Misalnya ada konten yang prank orang miskin, nah itu kan jahat banget. Nah saudara bisa sambil ajak cerita, ajak ngobrol. Karena itu menurut kamu itu jahat atau enggak? Kok ada orang bisa kayak gitu ya? Nah sambil ajak diskusi, itu akan lebih masuk ke anak-anak Bapak Ibu. Ya, daripada kita, nggak boleh nonton. Awas ya, mama nggak mau lihat lagi ya kamu nonton begitu. Wah, itu membuat mereka makin lama makin sembunyi-sembunyi nontonnya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau mereka tidak sembunyi-sembunyi, jadi teman, terbuka dengan mereka. Ya, bangun hubungan yang baik dengan anak itu sangat penting. Biar bagaimanapun seorang anak butuh sebuah kepastian, rasa aman bahwa apapun yang terjadi, mereka bisa datang ke orang tua mereka. Ajari anak pentingnya bersosialisasi. Ini tadi sudah saya bahas ya. Oke. Lalu masalah yang berikutnya adalah masalah komunikasi. Ya, seringkali nggak nyambung. Kenapa? Karena generasinya beda, zamannya beda, tuntutannya berbeda, kesukaannya berbeda. Nah, mungkin kalau generasi X sama baby boomer, aduh nggak tahan, di gadget seharian tuh nggak tahan.
Tapi buat anak generasi Z dan Alpha, itulah kesukaan mereka. Nah, jadi di bahasanya aja udah beda gitu ya. The biggest communication problem is we do not listen to understand, we listen to reply. Nah, ini masalah. Nah, seringkali sekali lagi, untuk bisa menghina mereka, kita harus mencoba berada di dunia mereka. Jangan minta tuntut mereka coba ada di dunia kita. Nggak bisa. Bukan berarti kita nggak bagi pengalaman ya, itu beda lagi. Tapi kita dulu yang harus memulai. Nah, seringkali sebagai orang tua, karena kita merasa lebih tua dan lebih bisa, lebih tahu banyak, jadi seringkali ketika kita ngasih tahu anak, kita cuma pengen mereka dengerin. Nah, apakah kita punya telinga untuk mendengarkan pendapat mereka? Ketika kita itu, mereka anak-anak kita ini tahu bahwa kita ini menghargai pendapat mereka, apalagi generasi sekarang ya, mulai dari milenial, Z, dan Alpha, maka percayalah, mereka akan lebih mendengarkan setiap kali kita berbicara. Communication is, ya, komunikasi adalah seperti jantungnya, detak jantung dari hubungan apapun. Jadi rumah adalah edukasi pertama mereka. Ya, jangan lupa untuk terus diskusi dan mengajar di rumah. Tetap ya, kita nggak bisa mengandalkan 100% guru di sekolah, apalagi sekarang zamannya online seperti ini edukasinya. Ya, rumah adalah edukasi pertama. Nggak cuma masalah pelajaran, tapi apa yang kita tanamkan ketika mereka bangun tidur, apa yang kita tanamkan sebelum mereka tidur. Nah, ini penting ya secara psikologi ya Bapak Ibu. Sebelum tidur, usahakan luangkan waktu dengan anak. Beri mereka value-value ketika sebelum mereka tidur. Misalnya saudara mau sharing time saat teduh bersama keluarga di rumah, lakukan sebelum tidur. Kenapa? Karena ketika value-value itu dimasukkan sebelum mereka tidur, itu message yang dimasukkan ke mereka akan masuk sampai ke alam bawah sadar mereka ketika mereka tidur. Nah, inilah yang lambat laun akan membentuk karakter mereka. Dan mereka akan ingat untuk waktu yang lebih lama. Ya, jadi kalau saudara gini, aduh anakku nggak bisa diajarin, gimana nih sudah terlanjur. Sebelum tidur, luangkan waktu dengan mereka. Jangan sibuk sendiri, apalagi kalau punya waktu, ya kecuali terpaksa. Nah, luangkan waktu, berikan value-value pada mereka. Kalau perlu, kalau anaknya masih kecil, masih bisa sebelum tidur dielus sambil diomongin. Nak, kamu anak yang baik, anak yang pintar, anak yang cerdas. Walaupun nilainya di sekolah masih 5, 4, 5, 6, nggak apa-apa. Tetap perkataan iman. Dielus kepalanya sebelum tidur, dibilang kamu anak cerdas, kamu anak yang luar biasa. Ya, itu akan sangat-sangat membantu. Tetap dengan kasih ya bicaranya. Coba untuk mendengar lebih lagi. Ini bahasa kasih, ada 5 bahasa kasih dengan cepat saja. Bahasa touch, ada anak itu merasa disayang kalau dipeluk, ada anak nggak terlalu suka dipeluk, tapi ada anak itu suka dipuji. Nah, berikanlah mereka pujian. Ada anak itu paling merasa disayang kalau dikasih hadiah. Nah, berikanlah mereka hadiah-hadiah kecil, nggak usah hadiah-hadiah mahal. Ya, ada anak itu merasa disayang kalau mereka punya quality time. Kalau mama sediakan waktu buat shopping bareng, buat TikTok bareng, buat nonton bareng, nah itu mereka merasa disayang. Ada yang merasa disayang kalau dipijitin, kalau orang tuanya, kalau mereka lagi nggak enak badan dipijitin, wah itu mereka merasa disayang. Ya, atau diantarin sekolah mereka merasa disayang. Nah, setiap orang punya bahasa kasih yang berbeda. Mari kenali bahasa kasih anak-anak kita semua. Ya, tadi sudah ya bicara seperti teman kepada mereka. Ya, kadang-kadang bercanda aja sambil bercanda, nggak usah terlalu serius ya. Tapi tetap ada batas, ada waktunya mereka mengerti kapan disiplin, kapan orang tua mereka datang sebagai teman, kapan orang tua mereka datang untuk mendisiplin. Kalau memang sudah terlalu bahaya, kita tetap harus disiplin, tetap harus tegas dengan anak. Ya, jadi anak-anak tetap harus tahu itu dinamikanya, batasnya, tarik ulurnya. Ya, pentingnya kenalkan Tuhan pada generasi. Biar bagaimanapun, ini faktor X yang nggak bisa digantikan oleh apapun. Lebih sulit membuat pagar buat anak-anak zaman ini. Kenapa? Ya itulah Bapak Ibu. Kita kan nggak bisa 24 jam dengan mereka. Kita kan nggak tahu apa yang mereka lihat di gadget. Kita nggak tahu dengan siapa mereka chattingan. Kita juga nggak tahu dengan teman sekolah atau teman dari antah berantah dari dunia belahan dunia mana. Kita nggak tahu. Tapi kita bisa masukkan value-value takut akan Tuhan yang mengajarkan mereka memberi batas pada diri mereka sendiri. Dan ini yang paling penting sekali. Hakim-Hakim 2 ayat 10-11. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Ini menyedihkan sekali ceritanya, saudara. Kalau saudara tahu, Hakim-Hakim isinya adalah kejatuhan demi kejatuhan bangsa Israel. Kenapa?
Karena ayatnya jelas berkata di Hakim-Hakim 2. Ini adalah sebuah generasi yang sama sekali nggak mengenal Tuhan. Dan mereka nggak tahu apa yang Tuhan sudah buat di generasi orang tua dan nenek moyang mereka. Di zaman generasi-generasi sebelumnya. Sehingga akhirnya yang menyedihkan, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jangan sampai generasi Z dan generasi Alpha, anak-anak kita, ditemukan melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Kenapa? Karena mereka nggak kenal Tuhan. Karena mereka nggak tahu value-value dalam hidup. Mereka nggak tahu value firman. Mereka nggak tahu apa pentingnya hikmat, apa pentingnya disiplin diri, apa pentingnya komunikasi, apa pentingnya empati dengan orang, apa pentingnya memberi, apa pentingnya quality time, mengerti membuat batas-batas dalam hidup sendiri. Nah, ini tetap harus kita terapkan. Karena kita nggak mau, satu hari nanti kita besar dan hati kita nggak tentram seperti ayat yang pertama tadi. Kenapa? Karena kita melihat bagaimana mereka menghancurkan atau teknologi menghancurkan diri mereka. Ya, jadi mari sebagai orang tua saya berdoa, kita akan semakin ajaib, kita akan terus bina anak kita. Tidak ada pernah kata terlambat. Ya, Tuhan tetap ada buat setiap kita asal kita mau berusaha untuk terus membimbing anak-anak kita. Ya, terima kasih. Boleh dilanjutkan dengan pertanyaan mungkin? Selamat sore semuanya. Terima kasih Kak Nancy. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih Kak, lumayan banyak kalau menurut saya. Mungkin bisa dijawab aja secara singkat Kak ya. Ya. Yang pertama adalah, jika generasi Z dan A mengalami pelecehan seksual dan perkosaan yang terjadi di lingkungan keluarga inti si anak, apa metode pemulihan yang paling efektif untuk si anak korban tersebut? Misalnya si korban apakah harus dipindahkan ke tempat lain dan harus dihandle oleh PIC yang tepat jikalau orang tua korban adalah non-Kristen. Iya, oke. Yang pertama, bagaimana jika mereka pelecehan seksual, betul ya? Iya, betul. Oke, kalau itu masih berlangsung di rumahnya, maka memang sebaiknya anak ini dipindahkan dari rumah. Nah, apalagi kalau orang tuanya ini belum kenal Tuhan, ya, atau orang tuanya nggak tahu bagaimana cara bimbing anaknya. Ya, memang kalau bisa, memang memungkinkan lebih baik ditarik. Karena kalau misalnya dia masih menjadi korban sehari-hari di tempat yang sama, berarti kan kemungkinan dia dilecehkan akan terus ada, gitu. Dan itu sangat tidak bagus untuk perkembangan psikisnya, yang itu akan berefek sangat panjang nanti ke depannya. Tapi kalau misalnya orang tuanya ini sudah kenal Tuhan, bisa dibimbing atau ada gereja yang bisa membimbing. Biar bagaimanapun harus ada setidaknya satu orang di keluarga itu atau di rumah itu yang mendampingi anak itu. Harus ada orang membuat dia merasa aman dan tahu bahwa orang ini mengerti dia. Nah, nanti tugas orang ini apa? Tugas orang ini adalah membawa anak ini untuk belajar yang namanya mengampuni. Ya, masalah akan selalu ada. Nah, kalau dia sudah dilecehkan dari kecil, salah siapa? Kalau dia nggak pernah diajarin, maka dia akan menyalahkan Tuhan. Karena dia pikir kok Tuhan tega lakukan itu dalam hidup dia. Nah, tapi kalau kita mengerti, kita akan bisa mengajarkan dia gini. Nah, Tuhan tuh nggak pernah salah kok. Manusia yang salah. Tapi kalau engkau bisa mengampuni, maka kamu akan jadi pribadi yang ajaib, lebih ajaib dari teman-teman. Kamu bisa menyembuhkan banyak orang. Nah, tapi itu harus ada bimbingan dan dampingan dari satu orang, setidaknya satu orang. Bimbing dia, dampingi dia. Dan biasanya orang-orang seperti ini kan tertutup, anak-anak ini, karena mereka malu, mereka merasakan banyak hal yang nggak nyaman. Sehingga harus ada satu orang ini yang cukup punya hati untuk mendekati, gitu. Nggak bisa tunggu anaknya yang mendekati. Karena biasanya anak-anak ini rata-rata malu, tertutup, nggak mau membuka aibnya atau hal-hal yang seperti itu, ya. Jadi kalau bisa ada satu orang yang dampingi, dan kalau memungkinkan itu masih terjadi seandainya di rumah itu, memang sebaiknya dikeluarkan dari rumah itu. Gitu. Oke, terima kasih Kak Nancy. Lalu ada pertanyaan kedua, kalau ada berbagai macam tipe kepribadian, karena lingkungan zamannya seperti itu, teman hidup yang bakal cocok sama kita itu kira-kira yang seumuran atau yang selisih banyak ya Kak? Ini pertanyaan tentang jodoh nih kayaknya Kak. Atau yang beda generasi, bagaimana ya Kak sebaiknya? Aduh, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak,
Ini kayaknya harusnya Bu Heni sama Pak Jojo yang menjawab ya. Iya benar. Karena kita nggak bisa gimana ya? Menurut saya tidak ada rumusnya. Apakah kalau generasi Z atau generasi milenial menikah dengan generasi X maka anaknya lebih baik? Tidak ada rumusnya Bapak Ibu. Karena kita semua berasal dari latar belakang yang berbeda, punya panggilan yang berbeda dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tetap kalau itu adalah perjalanan Bapak Ibu, perjalanan para saudara dengan Tuhan dan pilihan masing-masing ya, yang ujungnya adalah ya kita harus konsekuen dengan keputusan kita masing-masing gitu. Oke, lanjut ya Kak. Ya. Lalu nih Kak, kira-kira usia berapa sih anak-anak boleh punya HP sendiri dan bagaimana caranya membatasi anak-anak supaya mereka tidak membuka yang pornografi dari gadget mereka? Tadi sepertinya sudah dijelaskan ya? Iya, saya sudah sempat jelaskan tadi ya. Yang pornografi saya sudah jelaskan ya, jadi saya tidak ulang. Tapi umur berapa, usahakan di saat saudara tahu mereka sudah bisa dipercaya. Ya. Kira-kira mungkin kalau saudara gini, ada anaknya umur 10 tahun udah bisa dipercaya. Ada yang 12 tahun ke atas baru bisa dipercaya. Tapi kan saudara yang bisa menentukan. Apakah anak ini sudah bisa dipercaya atau tidak. Kalau saya akan ajak ngomong, ajak diskusi, dan saya akan ngomong gini ke mereka. Saya akan kasih kamu HP umur 12 tahun, misalnya. Kenapa? Karena itu yang terbaik buat kamu. Kalau kamu butuh, kamu tinggal minjem, kamu tinggal minta apapun, kamu akan tetap disediakan. Tapi nanti setelah saya kasih HP, ingat ya, Mama percaya sama kamu. Tolong jangan kecewakan kepercayaan Mama. Nah, itu membuat biar bagaimanapun mereka membawa batas-batas dalam diri mereka sendiri. Ya. Tapi sekali lagi, itu keputusan orang tua. Dan kalau orang tua berpikir anak saya sudah bisa dipercaya, ya silahkan. Ya, tapi jangan pernah biarkan anak dengan gadgetnya tanpa bimbingan. Tetap harus ada arahan dan bimbing. Ya, next. Oh iya, ada lagi Kak. Masih banyak nih Kak, nggak apa-apa ya Kak ya. Kalau zaman dulu kan kita nilai-nilai moral, budi pengerti itu sudah ditanamkan dari sekolah dan keluarga ya. Tapi kalau zaman sekarang itu kan sedikit berkurang. Makanya mohon maaf sebelumnya ini kalau ada dalam tanda kutip bahasa bahwa anak sekarang itu kurang etika. Menurut Kakak bagaimana nih Kak untuk tugas kita sebagai para pendidik dan orang tua agar mereka mengerti untuk norma-norma? Bagaimana caranya? Sekali lagi tadi saya sudah jelaskan ya. Iya. Generasi Z ini lebih individualistik. Kenapa? Ya karena mereka terbiasa dengan HP sendiri, mainan HP sendiri. Bahkan mungkin anak Bapak Ibu ngalamin ya, berempat di rumah, tapi sama-sama dengan HP-nya masing-masing ya, nggak main bareng, tapi setiap orang punya HP sendiri. Bahkan nggak cuma anak-anaknya, orang tuanya juga ya. Mungkin saudara pernah melihat, sering banget melihat gambar itu di restoran makan bersama, ayah ibu dengan 2 anak dan masing-masing punya HP sendiri. Nah, ini nih loh yang harus diubah. Ya, ini yang harus diubah. Kita harus luangkan waktu. Biar bagaimanapun kita harus luangkan waktu untuk kasih tahu anak, untuk ajari mereka, untuk ceritakan ke mereka apa yang baik dan yang tidak. Dan jangan lupa jadi contoh ya. Jangan kita gini, oh aku pengen anakku beretika, tapi kita ketahuan di luar ngomong kasar sama orang. Nah, ini kan berbahaya ya saudara. Kita harus jadi contoh karena mereka akan lihat contoh. Ya, next. Iya, Shalom Ibu Nancy. Kebetulan anak saya berkebutuhan khusus. Anak saya terkena delay speaking, namun puji Tuhan di usia 5 tahun ini sudah mulai bisa bicara lebih lancar. Sekalipun belum banyak, hanya language yang dalam bahasa Inggris. Sedangkan kita seharusnya menghasilkan bahasa ibu. Kira-kira bagaimana nih menurut Ibu Nancy? Kalau yang dia dengar hanyalah lagu-lagu yang dia suka pakai lagu bahasa Inggris. Bagaimana mengatasinya Ibu Nancy? Dan membuat dia lebih tertarik dengan menulis, atau apapun lah yang sekiranya sedikit minatnya yang ada di dalamnya. Terima kasih. Oke, kalau ini pertanyaannya agak melenceng ke pendidikan di kebutuhan khusus ya. Betul. Ini agak panjang sebenarnya ya. Cuma saya jawab secara singkat aja ya, karena mungkin nggak di sesi ini. Yang pertama nggak apa-apa kalau dia suka bahasa Inggris, karena memang rata-rata anak speech delay itu mereka lebih mudah menyerap bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Ya, tapi pelan-pelan setelah mereka mulai lancar berbicara, lafal-lafalnya sudah lebih bagus, baru mulai dimasukkan
bahasa Indonesia. Nah, kalau mereka belum tertarik bahasa Indonesia, belum tertarik menulis, belum tertarik membaca, saudara bisa pakai misalnya, mereka kan suka, tadi kan katanya anaknya itu suka dengerin musik lagu-lagu bahasa Inggris. Nah, jadikan itu sebagai reward, sebagai hadiah. Kalau mereka nulis, misalnya, nulis 2 menit, atau nulis 3 huruf misalnya gitu ya, maka mereka boleh nonton 2 menit. Nanti nulis lagi 3 huruf, nah boleh lagi nonton 1 menit gitu. Jadikan itu sebagai motivasi. Ya, kesukaan mereka, jadikan itu sebagai motivasi. Ya, kira-kira mungkin bisa dilatih dulu dan dicoba dulu ya. Tapi memang butuh kesabaran dan butuh konsistensi dari orang tua. Nah, kalau ibu mau itu sebagai motivasi, jangan selalu dikasih apapun yang dia mau, tetap harus ada batas-batas yang anak ini mengerti kapan dia boleh, kapan dia tidak boleh. Ya, next. Iya, saya seorang ibu dan statusnya adalah orang tua yang bercerai. Saya lahir dari generasi milenial, namun saya punya anak generasi alfa. Bagaimana caranya supaya saya, mohon bimbingannya dan arahannya, bagaimana supaya saya bisa menjadi single fighter dalam mengasuh anak. Secara beda generasi nih Kak, seperti itu. Oke, sekali lagi, tadi saya juga sudah bahas ya, ibu harus coba ada di dunia mereka. Ya, yang pertama kali ibu harus coba lakukan adalah bagaimana rasanya ada di dunia mereka. Kalau anaknya suka apa sih? Mulai dari apa yang anak suka. Anaknya suka apa? Suka nonton YouTube. Ayo nonton YouTube sama anak-anak. Suka lihat Instagram, suka foto-foto OOTD. Ayo cobalah, sini mama yang fotoin. Atau ayo dong mama mau tahu dong kayak apa, walaupun agak norak-norak dikit nggak apa-apa Bapak Ibu. Itu namanya mencoba ada di dunia mereka. Mungkin awal-awal mereka gini, ih mama kok tiba-tiba aneh. Ih papa kok tiba-tiba aneh. Nanti lama-lama mereka akan terbiasa, mereka akan welcome gitu ya. Jadi tetap harus mencoba bagaimana ada di dunia mereka. Dimulai dari situ, dimulai dari apa yang mereka suka. Ya, sediakan waktu. Misalnya ibu punya waktu 30 menit setiap hari karena sibuk single parent. Ya udah 30 menit itu sediakan waktu ngobrol dengan anaknya. Lihat kesukaannya apa. Dia lagi suka nonton apa, nontonlah bareng. Lagi suka nonton drakor lah bareng sama anaknya. Nanti cerita-cerita drakor bareng yang seru gitu ya. Bukan berarti saya menyarankan nonton drakor ya, tapi mulai dari yang anaknya suka dulu. Setelah anak bisa nyaman sama kita, baru kita bisa arahkan anak. Ya, next. Oke Kak, ini lagi Kak. Apakah tingkat IQ dan EQ bisa berubah seiring waktu? Dan bagaimana supaya saya memiliki hubungan yang baik dengan anak saya? Karena anak saya sejak pandemi ini lebih masalah gadget ya, kayaknya sih mereka mengalami itu, memberikan batasan untuk dia. Jadi anaknya lebih banyak main gadget dan lain-lain. Dan pendekatan yang terbaik tadi Ibu Nancy sudah jawab. Cuma kalau IQ dan EQ bagaimana Kak? Apakah itu bisa berubah seiring waktu? IQ dan EQ bisa, walaupun tidak banyak. Tapi kalau mujizat Tuhan sudah pasti bisa ya. Tapi kalau disebut EQ apa nih? EQ-nya misalnya kecerdasan emosinya. Oh itu bisa, itu bisa. Dengan apa? Biar bagaimanapun tetap harus ada adaptasi tertentu dan usaha yang cukup ya dari anak dan orang tua. Orang tua yang paling untuk mendidik anak ini dari mungkin anaknya tadinya keras, pemarah, itu mulai dididik sampai akhirnya dia mulai lembut. Tapi kan itu butuh waktu, ya, nggak bisa langsung tiba-tiba gitu anaknya lembut. Nah, nanti lama-lama mereka akan bisa berubah. Oke. Kak, ini ada tadi kasus nih karena dia adalah guru, dia tanya, bagaimana cara mendisiplinkan anak zaman now untuk bisa keluar dari kecanduan games dan lainnya dan lebih fokus kepada pelajaran. Padahal gurunya sudah keliling ke kanan kiri gitu kan menghubungi supaya anaknya mau ikut online school gitu, tapi agak sedikit kesulitan. Ini guru ini kayaknya Pak. Oh. Thank you Kak. Ini saya rangkum ya dari beberapa pertanyaan. Bagaimana caranya supaya anak-anak mau ikut online? Betul ya? Betul Kak. Oh, dan iya. mendampingi dia biar dia mau. Oke, yang pertama harus kreatif ya Bu. Gimana caranya supaya kita bisa mencoba ada di dunia mereka. Nah, mereka ini kan teknologi
savvy banget. Jadi mereka ini yang mereka tertarik apa? Misalnya nih ya, saya pernah lihat ada guru tiba-tiba begitu online langsung dia buka video TikTok dia. Dan itu membuat murid-muridnya tiba-tiba tertarik, semuanya langsung lihat, wah apaan nih gitu ya, kenapa guru tiba-tiba lagi nari-nari TikTok gitu. Nah itu kenapa? Karena dia coba menyamakan dunianya dengan anak-anak ini. Sehingga mereka jadi lebih tertarik. Nah biar bagaimanapun kita harus coba masuk ke dunia mereka. Ya, coba masuk dengan gaya mereka. Walaupun nanti setelah itu baru kita bisa selingin dengan pelajaran, setelah itu selingi lagi dengan video mungkin. Jadi tetap harus ada cara-cara kreatif yang less konservatif ya, karena melihat perkembangan zaman sekarang dan betapa membosankannya anak di rumah seharian hanya melihat online ya, gitu. Next. Iya. Apakah pendapat Ibu Nancy tentang memberikan izin mempunyai akun sosmed pada generasi Y Alpha di usia 17 tahun merupakan metode yang tepat? Ini menurut Ibu Nancy nih. Mengingat banyak sekali berita di medsos tentang penyalahgunaan platform justru dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Oke, sekali lagi kita nggak bisa membatasi anak terlalu, apalagi teman-teman mereka semua sudah punya akun. Nah, tadi saya sudah jelaskan sebenarnya yang terpenting adalah menerapkan yang namanya konsep batas kepada anak-anak. Supaya apa? Supaya mereka ujungnya bisa membatasi diri mereka sendiri. Ujungnya mereka tahu yang mana yang benar dan tidak. Dan orang tua harus jadi tempat yang aman. Bapak dan Ibu harus bisa gini ya, kalau ada sesuatu yang kamu merasa aneh, langsung kasih tahu mama ya. Karena banyak loh kriminal-kriminal di bidang online. Sekarang kriminal itu kan nggak cuma yang kelihatan, yang kita bisa lihat dengan mata kita di sekitar kita. Tapi di online ini kan banyak crime. Ya, ada orang juga jualan ternyata palsu dan lain sebagainya. Nah, kita harus jadi tempat aman buat anak-anak kita tahu kalau ada sesuatu yang mencurigakan, kamu langsung kasih tahu mama, oke? Dan kalau mereka belum cukup umur, jangan pernah jual beli tanpa kamu kasih tahu mama. Ya, bukannya nggak boleh, tapi supaya tahu ini aman atau tidak. Oke, gitu ya. Iya, terima kasih Kak Nancy. Bagaimana pandangan Ibu tentang TQ, Transcendental Question, yang katanya mirip dengan HQ terhadap generasi Z? Sorry, pandangan tentang apa, Kak? Tentang TQ, Transcendental Question, yang katanya mirip dengan SQ terhadap generasi Z. Oh, oke. Saya sih belum pahami lebih lanjut ya kalau soal bedanya TQ dengan SQ, EQ dan lain sebagainya. Tapi menurut saya itu istilah saja sebenarnya yang berbeda ya. Kenapa? Karena generasi Z kan sudah lebih ke teknologi. Jadi mungkin kalau zaman sekarang mereka lebih ke butuh pengukuran kecerdasan orang secara teknologi gitu ya. Dan bagaimana seseorang bisa berkomunikasi lewat teknologi dan lain sebagainya. Apalagi tuntutan pekerjaan zaman sekarang kan nggak cuma di kantor berurusan dengan orang face to face. Mereka itu harus sangat-sangat fasih teknologi karena ada banyak sekali perusahaan besar sekarang yang dilakukan secara online. Sehingga mereka itu harus ngerti. Itulah tuntutan masa ini ya. Sehingga itu yang membuat standar mereka berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Gitu. Maaf ini agak berisik, ada anak soalnya. Iya. Lagi Kak, ini kan sekarang anak zaman now ini rata-rata biar handphone gadgetnya dia mereka tidak diperiksa orang tua, mereka pakai password ya. Gimana Kak caranya supaya anak tersebut tidak menggunakan password di gadgetnya biar orang tua lebih enak mengontrolnya? Dan cara bicaranya bagaimana Kak sama anak tersebut? Gini ya Bapak Ibu, kita nggak bisa full mengontrol anak. Yang zaman sekarang mereka butuh freedom, ya. Nggak usah zaman sekarang aja sebenarnya, dari zaman dulu juga, ya. Tapi memang kita kasih pengertian kepada mereka. Kadang-kadang mama pinjam HP boleh dong, gitu. Nggak kok, nggak mau lihat yang macam-macam, cuma mau lihat aja kamu lagi sukanya apa sih, gitu. Kenapa sih mama kan punya HP sendiri, misalnya gitu ya, anaknya ngomong begitu.
Iya kan, kadang-kadang kan mama pengen nonton bareng sama kamu, pengen pinjem kalau lagi butuh aja gitu misalnya. Tapi berikanlah kepercayaan. Buat saya tetap berikan kepercayaan. Asal saudara jangan lupa menetapkan batas-batas itu dalam hidup mereka. Karena kita nggak akan bisa awasi mereka dan kontrol mereka selalu, ya. Kecuali memang ada orang tua tertentu yang berkata pokoknya nggak boleh di password. Kalau di password nanti mama nggak kasih HP. Nah itu ada juga yang orang tua seperti itu. Nah itu sekali lagi keputusan orang tua. Tapi buat saya berikan kepercayaan plus memberitahu batas-batasnya. Ya. Next. Ya. Kak, boleh ada tambahan Kak ini tentang sex education? Bagaimana caranya supaya kita bisa mengajarkan sex education dari anak sejak usia dini? Mengingat banyak sekali sekarang pelecehan seksual yang terjadi di medsos gitu kan yang kita lihat, dan itu membuat trauma orang tua. Dan apakah kalau kita memberikan teguran kepada anak dengan mengerasi mereka itu dapat membuat trauma dalam hidup mereka? Terima kasih Kak. Oke, pertama dilihat dulu dari usia anaknya. Jadi sex education itu diberikan dengan cara yang berbeda tergantung usia anak. Ya, kalau anaknya usianya masih balita kan nggak mungkin kita secara gamblang ngasih tahu apa yang terjadi gitu. Disesuaikan dengan usia anak. Yang berikutnya adalah memang bahaya seksual itu sudah lebih tinggi ya di zaman mereka ini daripada dulu ya. Jadi kita memang perlu memberitahu mereka tentang itu, apalagi bahaya tentang situs-situs di internet. Ya, jadi mereka benar-benar perlu tahu itu memang betul. Hanya kita perlu kasih mereka pengetahuan ditambah kebenaran firman. Ya, sebagai anak Tuhan kita perlu dua-duanya. Kita nggak bisa cuma salah satu. Supaya mereka tahu sebenarnya seks itu bukan dosa. Tapi ketika engkau melakukannya dengan cara yang salah, itu akan menghancurkan masa depan. Mereka perlu tahu itu. Mereka perlu tahu yang namanya konsep masa depan, apalagi mereka sudah remaja. Dan mereka perlu tahu caranya membatasi diri mereka sendiri. Yang berikutnya adalah saudara, nggak ada kok orang yang bisa jaga dirinya sendiri atau memagari dirinya sendiri sedemikian rupa. Kecuali Tuhan yang menjaga hatinya begitu. Jadi kita perlu tanamkan pengenalan akan Tuhan dalam hidup anak-anak ini. Supaya ke depannya, yaitu antara mereka dengan Tuhan. Apalagi mereka sudah mulai remaja, mau sampai kapanpun kita nggak bisa kekang mereka. Tapi ketika mereka punya pengenalan, mereka punya batas karena pengenalan mereka akan Tuhan, apalagi mereka punya cinta dan takut akan Tuhan, itu membuat mereka aman di dalam tangan Tuhan. Ya. Iya. Ada berapa pertanyaan lagi, Bu? Terakhir Kak, yang tadi Kak saya sampaikan Kak, yang kalau kita keras sama anak, apakah itu akan membuat trauma? Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak meninggalkan trauma pada anak? Trust gimana maksudnya nih? Saya juga kurang paham nih Kak. Dia takut meninggalkan trauma kayaknya Kak, kalau dia mungkin marah atau bagaimana seperti itu. Oh keras ya maksudnya, keras dengan anak? Betul. Oke. Iya, memang gini ya. Saya belajar salah satu yang paling penting dalam mendidik anak adalah begini. Kadang-kadang kan kita mungkin emosi, anak keterlaluan, udah kita lagi capek pulang kerja, anak keterlaluan, wah keluar mulai deh marah dan lain sebagainya ya, emosi tak tertahankan dan kita didik mereka dengan keras. Untuk anak, mau mereka salah nggak salah, setiap kali kita ngomong dengan keras, mereka itu pasti yang mereka dengar adalah teriakan di telinga mereka. Dan yang mereka ingat adalah teriakan. Kenapa papaku atau ayahku kok keras atau ibuku kok keras? Nah, yang penting supaya itu nggak jadi trauma, atau yang diingat sama anak itu bukan galaknya, tapi yang diingat sama anak itu message-nya adalah ketika itu semua sudah selesai, kita sudah marah, misalnya anak nangis atau dia ngunci diri di kamar atau apa, jangan pernah selesaikan hari itu tanpa rekonsiliasi. Sebagai orang tua, kalau anak masih kecil, datengin, walaupun misalnya dia nangis-nangis nih, peluk dan bilang, kamu tahu nggak kenapa tadi mama atau papa marah? Kamu tahu nggak kalau mama atau papa marah, mama sama papa tetap sayang sama kamu. Kamu tahu nggak? Kita marah karena kita sayang, bukan kita nggak sayang sama kamu. Nah, anak ini harus ngerti. Ada banyak anak berpikir kalau orang tuanya nggak marah, mereka nggak sayang. Kita yang harus kasih tahu ke mereka, kalau saya marah, saya sayang sama kamu. Dan kita yang harus ajak mereka ngomong, diskusi, tanya mereka ngerti nggak kenapa kita marah?
siapa tahu ternyata mereka nggak ngerti. Jadi yang mereka ingat cuma galaknya aja. Nah ini yang bisa bikin trauma. Tapi yang bisa berefek yang bagus buat mereka apa? Kalau mereka ngerti. Kalau mereka nggak ngerti, kasih tahu. Karena tadi kamu kayak gini. Karena seharusnya kamu nggak kasar dengan adikmu misalnya. Seharusnya kamu nggak gini. Nah, dengan kita ajak ngomong, diskusi, kasih pengertian, lalu habis itu pelukan, habis itu berdamai, itu nggak membekas. Tapi itu menciptakan edukasi dalam hati mereka. Ya. Oke. Sudah selesai Kak pertanyaannya, sudah dirangkum. Oke, Terima kasih Ibu Nancy buat waktunya.